Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi ke YouTube channel gue MAP18 Junior. Dan hari ini gue tayang lagi guys. Dan hari ini gue akan memberikan segmen yang berbeda dan terbaru kepada kalian mengenai motor juga. Kemarin sempat motor, yaitu mengenai CV motor 4550 S ya. Dan gua hari ini akan menjelaskan kepada kalian semua adalah motor Vespa, yaitu Vespa menang hak paten motor Cina dilarang jiplak desain guys. Karena motor Cina ini banyak yang sudah menciplak desain, maka produsen daripada motor Italia ini sendiri membuat suatu gebrakan dengan menjelaskan mengenai hak paten dan tidak bisa ada yang mengikuti daripada motor ini berasal dari negara mana, yaitu sudah ditetapkan yaitu motor dari Italia ya. Tapi jangan lupa sebelum kalian jelaskan daripada mengenai video hari ini, jangan lupa klik tombol subscribe guys, karena tombol subscribe itu gratis dan akan membantu MAP18 Junior untuk terus berkarya. Tidak perlu berlama-lama, hari ini gue akan menjelaskan kepada kalian semua guys. Merek roda 2 asal Italia yaitu Vespa menang dalam pengadilan hak paten terkait desain kendaraan, yaitu hasilnya produsen motor Cina tak bisa lagi meniru produk-produk buatan mereka guys. Wow, luar biasa guys. Sebagaimana kita mungkin sepakat, motor Vespa punya desain ikonik yang mudah dikenali, yakni bergaya klasik dengan permainan warna yang mencolok. Namun sejak beberapa tahun terakhir mulai banyak pabrikan Cina yang meniru tampilan tersebut, salah satunya Zhengjiang Zongneng Industry Group di merek ZN. Di sitat dari Read Apart Senin, Vespa telah mengajukan paten desain motor mereka kepada kantor kekayaan intelektual Uni Eropa EUIPO pada 2014. Pengajuan tersebut bertujuan agar merek-merek roda 2 tak lagi menciplak produk buatan mereka guys. Wow, luar biasa. Namun setelah grup industri Zhengjiang mengakui sisi motor Morini, EUIPO kemudian membatalkan gugatan Vespa. Perusahaan Cina ini tetap memproduksi motor-motor yang secara tampilan mirip Vespa. Lah, kok bisa begitu? Meski demikian, pengadilan Uni Eropa akhirnya memberikan kemenangan kepada Piaggio Group atas hak paten Vespa. Maka dengan demikian, skuter ciplakan Cina tak bisa lagi didadakan dan dipaksakan di Eropa guys. Di Indonesia, motor listrik yang tampilan menjiplak Vespa juga banyak beredar. Meski demikian, Piaggio Indonesia selaku agen pemegang merek tak berhak menggugat mereka, sebab penggugatan hanya bisa dilakukan kantor pusat. Itu sebenarnya wewenang headquarter. Apapun yang berhubungan dengan itu, hubungannya dengan headquarter, ujar PR dan komunikasi manajer PT Piaggio Indonesia, yaitu Bu Ayu Hatsari saat bertemu di Jakarta guys. Hingga kini pihaknya belum menerima laporan prinsipal di Italia soal gugatan tersebut. Dia menduga mungkin mereka menganggap motor-motor tersebut tak mutlak mirip Vespa, baik secara desain maupun kualitas. Selagi kita belum dapat berita mengenai itu, penggugatan kita belum bisa share. Tapi sampai saat ini menurut kita, kalau dilihat dari jauh, motor isi Cina enggak mirip Vespa guys ya. Wow, menarik nih untuk kita bahas ya. Selanjutnya, Vespa dikenal sebagai salah satu motor ikonik dengan desain yang khas. Tak heran jika banyak produsen, terutama Cina, yang meniru desain dari motor asal Italia tersebut. Namun demikian, produk lain tampak mulai ketar-ketir. Pasalnya kini desain Vespa mendapat pengakuan resmi dari pengadilan Uni Eropa CJEU. Dengan adanya bak paten tersebut, maka tidak lagi ada brand yang dapat meniru desain Vespa, sebab desain Vespa dapat dikenal dengan sempurna di seluruh Eropa. Masih dari Right Apart Senin, Vespa telah mengajukan paten desain skuter mereka kepada kantor kekayaan intelektual Uni Eropa pada 2014. Pengajuan paten ini juga mengakui desain skuter Vespa dan mengakuinya sebagai merek dagang. Hal ini dilakukan untuk mengakhiri perang dagang antara Piaggio Group dan Vespa dan grup industri Cina selama 10 tahun, di mana skuter Zhengjiang Zongneng meniru desain Vespa untuk produk buatannya. Sebelumnya, kantor kekayaan intelektual Uni Eropa pernah membatalkan keputusan mereka juga memberikan kebebasan kepada perusahaan Cina ini sendiri guys tersebut untuk memproduksi dan menjual skuter Zhengjiang. Tapi kini pengadilan Uni Eropa memberikan kemenangan kepada Piaggio Group atas desain Vespa
Akhirnya skuter Zinen akhirnya tidak dapat diimpor serta dijual di mana saja ya, di wilayah tapinya Eropa ya. Di Indonesia sendiri ada banyak brand motor listrik asal Cina yang desainnya merupakan Vespa. Melihat fenomena itu, PRN Communication daripada manajer PT Piaggio Indonesia Ayu Hapsari mengaku pihaknya tak ambil pusing. Kalau bicara kendaraan yang mirip dengan Vespa, tidak hanya berkendara listrik, ada juga yang versi bensin, ada yang mirip-mirip lah. Artinya kita begitu menginspirasi, kata Ayu saat ditemui kawasan Senayan. Menurut Ayu, motor listrik yang meniru desain Vespa juga memiliki material yang berbeda jika dibandingkan dengan produk yang dipasarkannya. Oleh sebab itu, PID tidak ingin mempermasalahkan hal tersebut dan menyerahkan kembali ke konsumen. Aku nggak bisa komen guys, tapi kita yakin teman-teman bisa bedain mana yang asli atau yang enggak. Kalian bisa bedakan elektrika ini dengan buatan yang lain ya. Piaggio menang hak paten. Piaggio ini adalah suatu produk yang memang berasal daripada Italia itu sendiri ya guys. Vespa menang hak paten motor Cina dilarang berkeliaran di Eropa guys. Vespa dipanggil salah satu motor ikonik dengan desain yang khas. Tak juga banyak perusahaan penerbangan Cina yang meniru desain dari motor asal Italia tersebut. Namun demikian, produser lain nampak mulai ketar-ketir pasalnya kini desain Vespa mendapat pengakuan resmi dari Pengadilan Uni Eropa atau CJEU. Dengan adanya hak paten tersebut, maka tidak ada lagi brand yang dapat meniru desain Vespa, sebab desain Vespa dapat dikenal dengan seluruh Eropa. Vespa telah mengajukan paten desain skuter mereka kepada kantor kekayaan intelektual Uni Eropa pada 2014. Pengajuan paten ini untuk mengakui desain skuter Vespa dan mengakuinya sebagai merek hak dagang. Hal ini dilakukan untuk mengakhiri perang dagang antara Piaggio Group yang menaungi Vespa dengan grup industri Cina selama 10 tahun, di mana skuter Zinen Zhengjiang Zongneng meniru desain Vespa untuk produk buatannya. Sebelumnya, kantor kekayaan intelektual Uni Eropa pernah membatalkan keputusan. Mereka juga memberikan kebebasan kepada perusahaan Cina tersebut untuk memproduksi dan menjual skuter Zinen. Tapi kini Pengadilan Uni Eropa memberikan kemenangan kepada Piaggio Group atas desain Vespa. Hasilnya, skuter Zinen ini akhirnya tidak dapat diimpor serta dijual di mana saja di wilayah Eropa guys. Wow, kalau gue bilang sih ini salah satu hal yang menarik ya, untuk para penggemar Vespa ya, maupun Vespa Sprint, Vespa XL. Jadi mereka lebih mengenal atau mengetahui mana yang asli dari Italia dan mana yang buatan dan kemiripan daripada itu sendiri dari motor Vespa itu sendiri. Jadi banyak juga yang sekarang udah mengikuti produk yang dari Cina itu, motor Vespa ini sendiri udah dimirip-miripin ya guys. Luar biasa Cina dari grup Zinen ini sendiri. Lanjut, Piaggio Group yang akhirnya memenangkan kasus tiruan desain yang dilakukan oleh merek Cina Motolux dan Dai Motor. Sejak tahun lalu, pihaknya telah mengambil jalur hukum mengenai penjiplakan model Primavera. Akhirnya perusahaan asal Tiongkok yang menyalip desain salah satu model Vespa tak berhak memproduksi dan memasarkannya lagi. Insiden awal terungkap di ajang EICMA 2019. Milan saat itu ada peserta dari perusahaan otomotif Cina yang memamerkan unit mirip dengan produk Vespa. Tim hukum Piaggio pun melakukan penelusuran dan menyeluruh terhadap model yang dikenalkan. Mereka mengidentifikasi adanya potensi pelanggaran hak cipta atau merek dagang, yang mana akhirnya motor yang jauh-jauh ditangkap dari Tiongkok harus dikeluarkan dari pameran. Kemudian kuasa hukum pihak pabrikan asal Italia mengajukan pengaduan kepada pihak kantor kekayaan intelektual Uni Eropa. Setelah melalui proses cukup rumit, alhasil pada 25 Mei 2020 diumumkan kalau Piaggio memenangkan gugatan yang mereka ajukan. Ketok palu dari hasil persidangan, pabrikan skuter asal Cina ini tidak boleh menyiagakan produk tubuh selain di negaranya. Piaggio secara agresif mempertahankan merek dagang di seluruh dunia, mengejar litigasi sebagai bagian dari upaya anti pemalsuan yang lebih luas secara global. Dalam kasus ini, desain Primavera telah terdaftar di yang kemarin tadi yang gue jelaskan, yaitu EUIPO sejak 2013. Pihak berwenang akhirnya menyatakan desain dari pabrikan Cina telah menjiplak dan tidak ada elemen pembeda dengan salah satu produk dari Vespa. Kasus serupa juga pernah terjadi sebelumnya pada 2014, di mana Piaggio mengajukan gugatan kepada pabrikan atas skuter Cina yaitu Zhengjiang Zongneng Industry Group dari COLTD. Mereka menuduh
Zhengjiang telah melakukan plagiat desain skuter Vespa LX. Kasus ini langsung dilaporkan oleh European Unit Intellectual Property Office. Piaggio mengklaim bahwa skuter Vespa LX buatannya telah lahir sejak 2005. Tahun ini juga mereka mendaftarkan hak cipta desain ke divisi EUIPO. Tak lama berselang muncullah produk dari Zhengjiang yang kabarnya meniru dari garis desain LX. Hal itulah yang melandasi pabrikan Italia mengajukan gugatan. Sejauh ini, semua pabrikan atau penuntut ternama terus mempertahankan desain dan meningkatkan kewaspadaan karena mereka tahu lakukan tambah henti untuk menghindari pelanggaran hukum kekayaan intelektual. Oke, kurang lebih sepertinya cukup sekian untuk hari ini. Untuk gue bisa menjelaskan daripada Vespa menang hak paten motor Cina dilarang jiplak desain, ya. Kurang lebih seperti itu penjelasan gue dari hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel gue. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya sering tonton. Bye bye. Assalamualaikum.